Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Setiawan dari kelas F57 dengan NPM 202210715264. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan ide atau inovasi aplikasi skilling pertukaran keterampilan dan kolaborasi komunitas. Yang pertama ada bab 1 analisis. Yang bagian pertama ada rumusan masalah. Banyak individu memiliki keterampilan yang beragam, tetapi kurang kesempatan untuk memanfaatkan dalam konteks yang lebih luas, terutama untuk membantu komunitas atau mengembangkan diri lebih lanjut. Di sisi lain, banyak orang yang memerlukan keterampilan baru atau bantuan dalam proyek tertentu, tetapi tidak memiliki akses yang mudah ke sumber daya yang sesuai, terutama dalam konteks ekonomi yang menantang. Beberapa masalah utamanya ada kurangnya platform yang memfasilitasi pertukaran keterampilan secara terstruktur dan aman. Yang kedua, banyaknya keterampilan yang terpendam di komunitas karena kurangnya interaksi dan kolaborasi. Yang ketiga, kesulitan menemukan orang dengan keterampilan yang tepat untuk proyek kolaboratif di lingkungan lokal. Pertukaran keterampilan atau kolaborasi online adalah sebuah kerjasama dalam sebuah kelompok yang dilakukan untuk memanfaatkan jaringan internet, dan setiap hari langkahnya membutuhkan langkah yang terstruktur sehingga dalam suatu kelompok dapat bekerja menuju ke tujuan, di mana masing-masing bertanggung jawab untuk bagiannya sendiri. Salah satu langkahnya adalah termasuk menghormati kemampuan dan kontribusi dari orang lain serta mengakui komitmen untuk bekerja sama. Kolaborasi online merujuk kepada kerja tim yang dilakukan dengan mempergunakan perangkat serta platform dalam lingkungan digital. Kolaborasi online juga didesain untuk dapat menjembatani kerjasama dengan yang jarak jauh, juga grup berbeda serta bersifat global dalam melakukan kolaborasi online dengan menggunakan alat yang mendukung dalam komunikasi secara real time sehingga dapat meningkatkan produktivitas tim, efisiensi, dan juga dapat menghemat waktu dalam mengerjakan tugas secara online. Untuk membantu menganalisis dan memecahkan sebuah masalah secara sistematis antara anggota dan dapat untuk mempercepat pengambilan keputusan yang lebih baik lagi ketika dapat mengakses semua dokumen pendukung yang terkait dengan proyek, laporan, maupun diskusi. Yang bagian kedua ada bagian metode. Metode yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi skilling pertukaran keterampilan dan kolaborasi komunitas adalah metode Agile. Metode Agile memungkinkan perubahan di tengah pengembangan. Karena skilling adalah aplikasi berbasis komunitas, masukan pengguna akan sangat penting untuk menentukan fitur yang benar-benar dibutuhkan, sehingga Agile mendukung iterasi sesuai umpan balik langsung. Yang pertama ada planning, menyusun visi aplikasi, mengidentifikasi fitur utama seperti profil pengguna dan pencarian keterampilan, serta membuat backlog user stories untuk sprint pertama. Yang kedua ada desain, mendesain UI UX, membuat wireframes, arsitektur data, dan API untuk mendukung fitur utama aplikasi. Yang ketiga ada development, mengembangkan fitur sesuai user stories dalam sprint, termasuk pengembangan front-end dan back-end, serta code review untuk memastikan kualitas kode. Yang keempat ada testing, melakukan pengujian unit, integrasi, dan user testing untuk memastikan stabilitas dan kelayakan fitur. Yang kelima ada evaluasi, mengadakan sprint review, mengumpulkan feedback pengguna awal, dan memperbaiki aplikasi sesuai masukan untuk sprint selanjutnya. Yang keenam ada merilis aplikasi dengan fitur utama, menggunakan CI/CD untuk memudahkan rilis versi dan melakukan soft launch untuk mendapat masukan lebih lanjut dari pengguna. Dengan Agile, aplikasi skilling akan terus disempurnakan sesuai kebutuhan dan masukan pengguna di setiap sprint. Nah, yang bagian ketiga ada tujuan. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk menciptakan sebuah platform yang memungkinkan orang-orang di komunitas lokal maupun global menemukan mentor atau partner kolaborasi dengan lebih mudah. Dengan menyediakan sarana bagi pengguna untuk saling berbagi keterampilan, aplikasi ini mendorong pertukaran pengetahuan yang tidak hanya terbatas pada profesional, tetapi juga melibatkan anggota komunitas biasa yang memiliki keterampilan unik. Aplikasi ini bertujuan agar setiap orang bisa memperoleh manfaat dari keterampilan orang lain tanpa harus menggunakan uang sebagai alat tukar utama. Sebagai tambahan, aplikasi ini diharapkan bisa menjadi ekosistem kolaboratif di mana anggota komunitas dapat bergabung untuk bekerja sama dalam berbagai proyek, sehingga keterampilan mereka juga dimanfaatkan secara lebih efektif dalam lingkup yang lebih luas. Platform ini juga bertujuan untuk memberikan ruang bagi pengguna untuk mengembangkan diri melalui interaksi dan kolaborasi dengan orang lain, sehingga setiap individu dapat terus belajar dan berbagi secara berkelanjutan. Nah, yang di bab kedua di use case, ada admin mengelola pengguna mengelola laporan, yang pengguna ada registrasi akun, login, melihat profil, melihat menambah keterampilan, pencocokan keterampilan, mengirim permintaan kolaborasi, mengirim pesan, memberikan ulasan,
dan melaporkan pengguna. Nah, di sini ada penjelasannya use case diagram aplikasi link yang aktornya nih, ini pengguna aplikasi yang bisa memiliki dua peran, yaitu pencari keterampilan atau penyedia keterampilan. Nah, yang kedua ada admin, mengelola data aplikasi, memastikan kualitas konten, serta memantau laporan dari pengguna. Nah, yang penggunanya ada registrasi akun, pengguna mendaftar ke aplikasi dengan mengisi data pribadi seperti nama, email, dan keahlian yang dimiliki atau dicari. Yang kedua ada login, pengguna melakukan login untuk mengakses fitur-fitur di aplikasi. Melihat profil, pengguna dapat melihat profil pengguna lain untuk menemukan keterampilan yang relevan, menambah keterampilan. Pengguna menambahkan keterampilan yang bisa ditawarkan atau yang mereka cari. Pencocokan keterampilan, sistem pencocokan pengguna berdasarkan keterampilan yang dicari atau yang ditawarkan. Mengirimkan permintaan kolaborasi, pengguna mengirim permintaan untuk berkolaborasi dengan pengguna lain yang memiliki keterampilan yang relevan. Mengirim pesan, pengguna dapat berkomunikasi melalui pesan untuk mendiskusikan keterampilan atau kolaborasi yang akan dilakukan. Memberikan ulasan, setelah dikolaborasi, pengguna dapat memberikan ulasan atau penilaian. Laporkan pengguna, pengguna melaporkan profil atau perilaku pengguna lain yang tidak sesuai. Nah, untuk yang bagian keduanya nih ada desain tampilan yang navigasinya ada home, menyajikan informasi umum mengenai aplikasi, skilling, berita terbaru atau sorotan dari pengguna atau komunitas tertentu, bisa juga menampilkan keterampilan atau kolaborasi yang populer saat ini. Keterangannya, halaman awal ketika menggunakan mengakses aplikasi, membantu pengguna memahami secara singkat fitur utama aplikasi dan aktivitas yang sedang trending. Nah, yang kedua ada navigasi community collaboration, menyediakan tempat bagi pengguna untuk bergabung atau membentuk komunitas berbasis keterampilan atau proyek kolaboratif. Pengguna bisa berbagi ide proyek atau mencari anggota untuk kolaborasi. Keterangannya mendorong kolaborasi di antara pengguna dalam bentuk kelompok atau komunitas untuk proyek atau pembelajaran bersama. Nah, yang navigasi selanjutnya, skill kategoris menyediakan berbagai kategori keterampilan yang bisa dijelajahi oleh pengguna, misalnya programming, desain, art, musik, kulineri, writing, dan lain-lain. Masing-masing kategori dapat berisi daftar keterampilan spesifik, mentor, atau proyek yang sesuai. Keterangannya, menu ini memperoleh navigasi pengguna yang ingin mencari keterampilan atau minat tertentu. Mereka bisa langsung memilih bidang yang sesuai dengan kebutuhan belajar atau berbagi keterampilan mereka, serta menemukan komunitas dengan minat serupa di dalam kategori tertentu. Yang selanjutnya, navigasi bagian event menampilkan daftar acara terkait keterampilan atau komunitas seperti workshop, seminar, atau sesi belajar bersama. Pengguna dapat mendaftar atau bergabung dengan acara. Keterangannya mendorong pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan bersama untuk memperluas jaringan dan meningkatkan keterampilan. Nah, yang bab 3 ada testing. Yang pertama ada pengguna daftar baru. Skenario pengujiannya, pengguna mengisi form pendaftaran dengan informasi yang valid dan menekan tombol daftar. Hasil yang diharapkannya, akun pengguna berhasil dibuat dan pengguna diarahkan ke halaman beranda. Nah, yang kedua, login. Deskripsi pengujiannya ada login pengguna. Skenario pengujiannya, pengguna memasukkan email dan kata sandi yang valid dan menekan tombol login. Hasil yang diharapkan, pengguna berhasil login dan diarahkan ke dashboard utama. Yang ketiga, pencarian keterampilan. Skenario pengujiannya, pengguna memasukkan kata kunci keterampilan di kolom pencarian. Hasil yang diharapkannya menampilkan daftar keterampilan sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Yang keempat, ada menambahkan keterampilan ke profil. Skenario pengujiannya, pengguna mendapatkan keterampilan baru melalui menu profil. Hasil yang diharapkannya, keterampilan berhasil ditambahkan dan muncul di profil pengguna. Yang kelima, ada mengirim pesan ke pengguna lain. Skenario pengujiannya, pengguna memilih pengguna lain dan mengirim pesan kolaborasi atau pertukaran keterampilan. Hasil yang diharapkannya, pesan berhasil terkirim dan pemberitahuan dikirim ke penerima. Hasil pengujiannya masih kosong karena saya tidak buat aplikasinya. Ya, itu aja sih. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.